kita baik. Puji Tuhan ya. Tinggal seminggu lagi ya kita akan datang di tempat ini ya pada hari Minggu jam 4 sore. Jam 4 sore kita datang di tempat ini. Dan pagi harinya anak sekolah minggu jam 7. Yang punya anak kecil mari dibawa pada hari Minggu ya jam 7 pagi. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sampai detik ini kita ada oleh karena kasih-Nya. Sampai detik ini kita ada oleh karena anugerah-Nya. Terima kasih kita sampaikan kepada Tuhan Yesus kita. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Tema kita ya, ada dua sebenarnya tema kita pada saat ini ya. Ada yang menyelamatkan jiwa yang terhilang dan hidup dalam persekutuan. Ya, minggu pertama Pak Gembala sudah menyampaikan bagaimana hidup yang ada dalam persatuan itu akan diberkati oleh Tuhan. Senantiasa sehati sepikir dalam melakukan apapun. Tidak mudah terpecah belah karena solid di dalamnya. Minggu yang lalu Pak Hendrawan menyampaikan ya, apa sih daripada kasih yang sempurna itu? Harus ada komunikasi, harus ada komitmen, harus ada kehadiran kita. Ada kehadiran kita di tengah-tengah orang-orang yang kita kasihi. Ada keseimbangan, ada kesepakatan antara satu dengan yang lain. Kalau tidak sepakat maka tidak akan terjadi. Seperti kata Pak Gembala ya, tidak akan terjadi karena tahun depan sudah disampaikan Pak Gembala minggu yang lalu ya, akan diberkati Tuhan sehingga anak sekolah minggu makin bertambah. Haleluya, puji Tuhan ya. Semalam kita juga belajar ya, kita belajar bagaimana firman Tuhan. Seorang Zakheus, maksudnya di Natal yang di Elim ya, yang ikut semalam ya. Ada kepedulian. Kita harus menceritakan kasih Allah kepada orang lain. Hidup kita harus bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kita harus menjadi garam. Bagaimana Zakheus setelah ketemu dengan Yesus, bagaimana kerinduannya. Akhirnya dia membagikan kasih Allah itu kepada banyak orang. Walaupun di sekitarnya banyak yang komplain, kenapa Tuhan Yesus mau menginap di rumahnya. Tetapi Allah datang ke dunia ini untuk mencari yang terhilang. Kalau kita mau belajar bagaimana kisah dua orang anak yang satu sudah menghabiskan seluruh harta benda orang tuanya ketika lapar dia balik kembali, tetapi anak sulungnya itu komplain, kenapa harus ada pesta? Ya, kenapa harus ada pesta? Padahal dia sudah menghabiskan harta daripada ayah sendiri. Tetapi Tuhan berkata, ya kita layak, kita patut bersyukur dengan kembalinya adikmu ini, dengan kembalinya jiwa yang sudah lama terhilang. Kita akan bersuka cita. Bukan berarti yang sudah rajin kita tidak bersuka cita, tetapi dengan kembalinya orang-orang yang sudah lama tidak beribadah, kita bergembira kembali. Amin. Pada hari ini ya, mungkin saya tidak akan membicarakan tentang persatuan. Minggu depan akan disampaikan oleh hambanya. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana seseorang yang diutus Tuhan mengeraskan hati untuk menyampaikan kabar berita ini kepada orang lain. Dia mau supaya hanya bangsanya yang diselamatkan. Dia mau supaya hanya dia sendiri yang bersuka cita di dalam Tuhan, supaya hanya dia nantinya yang menikmati suatu hidup yang kekal itu, supaya hanya masuk neraka. Tetapi pagi hari ini kita tidak mau hanya kita yang masuk surga. Kita mau supaya semua orang masuk surga. Amin. Baik, mari kita baca Alkitab kita dulu ya. Dari Yunus 4. Yunus 4 Yunus 4
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan yang ganjil dan Bapak Ibu nantinya akan membacakan ayat yang kedua. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu berkata Yunus dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada yang hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, bahwa sayang kepada pohon jarak itu, yang butuhnya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, firman Tuhan yang sudah kita bacakan pada pagi hari ini ya, mungkin di ayat 11 ya, saya bacakan kembali. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, oh kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Inilah firman Tuhan yang kita bacakan pada pagi hari ini ya. Kalau kita tahu bahwa Yunus adalah seorang pelayan Tuhan ya, adalah salah satu nabi ya, nabi kecil yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia melarikan diri ke Tarsis karena dia tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya dia ditelan di kandang yang besar. Akhirnya dia berdoa 3 hari. Dia dipelihara oleh Tuhan selama 3 hari dalam perut ikan, gak ada darah. Coba kita masuk dalam perut ikan, waduh, luar biasa. Tidak ada udara di sana, tetapi dia dipelihara. Akhirnya dia menyampaikan kabar baik itu kepada Niniwe, kepada bangsa Niniwe, dan mereka bertobat. Kalau kita baca di pasal yang ketiga. Tetapi ketika mereka bertobat, Yunus marah. Kenapa Tuhan mereka harus bertobat? Karena ada rasa yang tidak mengenakan dalam diri Yunus. Dia berpikir bahwa kami berbeda dengan mereka. Kami adalah bangsa pilihan Allah sendiri, orang Israel yang layak menerima kasih karunia ini. Yang lain tidak boleh. Dia tidak mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan. Dia pergi, tetapi ketika dia menyampaikan itu di luar ekspektasinya, sehingga bangsa Niniwe itu, kalau kita baca di pasal yang 3, mereka berdoa, berpuasa, dan akhirnya percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah. Ini sangat mengganggu daripada pribadi Yunus. Aduh, sekarang mereka sudah bertobat nih, sudah percaya Tuhan, bagaimana ini? Makanya kalau kita belajar di tempat ini, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu karena aku telah, ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya aku mau dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah
Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus tahu bahwa Allah adalah pengasih, penyayang, panjang sabar. Tetapi Yunus tidak mau supaya bangsa Niniwe ini percaya kepada Tuhan. Dia mau supaya hanya bangsanya, golongannya saja yang percaya kepada Tuhan. Ya, makanya kalau kita baca di ayat yang ke-11, ayat yang ke-10 dikatakan, ini pohon jarak ini engkau sangat sayang, masakan orang yang aku sudah ciptakan saya kehendaki untuk mati. Pohon jarak yang tidak engkau berjerih lelah untuk menanamnya, engkau sangat menyayanginya. Masakan anak yang aku ciptakan, mereka hidup binasa. Tuhan tidak menghendaki umat ciptaannya itu hidup binasa. Tuhan menghendaki supaya umat ciptaannya semua memuliakan Tuhan, semua kembali kepada Allah. Tuhan tidak menghendaki seorang pun masuk neraka. Ketika Dia ciptakan saya dan Bapak Ibu semua, Tuhan tidak menghendaki supaya nantinya kita ini masuk neraka, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita ini masuk surga bersama-sama dengan Allah, supaya kita ini menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tetapi beda dengan Yunus, dia menghendaki supaya ini tidak bertobat. Biarkan aja mereka hidup dalam kegelapan, supaya mereka tidak hidup dalam terang. Biarkan saja mereka mati semua. Makanya ketika Tuhan, karena ini adalah musuh mereka, ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe, dia menolak. Dia pergi ke tempat yang dia mau. Tetapi walaupun berliku jalannya, tetap Tuhan panggil. Ini masih ada tugas yang belum selesai, harus selesai. Terkadang dalam kehidupan kita juga seperti itu. Tuhan memakai kita untuk menjadi pelayannya, tetapi terkadang juga kita berkelok di dalamnya. Kita berkata, biarkan yang lain maju, saya tidak mau. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan sudah memilih kita, apapun keadaan kita, Tuhan akan memanggil kita terus supaya pelayanan tersebut berjalan dengan baik. Amin. Sikap Yunus, kenapa Yunus harus marah sebenarnya? Padahal dia tidak punya hak untuk marah juga kepada Tuhan. Ya, itulah manusia. Adalah kelamaan Tuhan. Ya. Kalau kita mau melihat, ya, aku sudah catat di sini. Kenapa Yunus marah? Karena bangsa yang dia tolak, yang tidak mau dia lakukan untuk menyampaikan berita keselamatan itu, percaya kepada Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita tidak mau supaya orang ini bangkit kembali. Biarkan aja dia di situ. Kalau dia sudah bangkrutlah, jangan sampai dia bangkit kembali. Ini bisa sombong banget nanti dia sama saya. Biarkan dia. Ya. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu. Manusia menghendaki itu supaya dia terpuruk, semakin terpuruk. Tetapi Allah tidak menghendaki itu. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Jangan sampai kita ada di situ terus. Adakah di antara kita umat Tuhan di tempat ini mengalami hal yang sama ketika Tuhan memakai kita untuk menjadi pelayannya?
kita berdiam diri di dalamnya, kita menutup diri di dalamnya. Biarkan, saya tidak mau. Adakah di antara kita umat Tuhan di tempat ini? Mari kita sadari, ketika Tuhan sudah memakai kita, jangan sampai kita berkata, saya tidak mau. Biarkan yang lain. Jangan. Ketika Tuhan sudah memakai kita, mari kita laksanakan itu. Amin. Mari kita sampaikan apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kedua, kenapa Yunus marah? Karena kebahagiaannya, sukacitanya diambil oleh Tuhan. Kalau kita baca di ayat ini, mari kita baca. Mari kita baca secara bersama-sama ayat yang ke-7. 3, mulai. Tetapi keesokan harinya, ketika ia menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menderek pohon jarang itu sehingga hari. Ayat yang ke-8, ya. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin ke timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati, aku mati daripada hidup. Nah, karena sukacitanya pohon jarak itu layu kembali. Padahal tadinya dia sudah senang. Padahal tadinya dia sudah senang nih, ya, sudah ada pohon jarak yang bisa melindunginya dari sinar matahari. Tetapi dia lupa, ya. Makanya dia marah kepada Tuhan karena sukacitanya, karena dia tidak peduli lagi sama yang lain. Puji Tuhan, sudah ada ini, sudah ada pelindung saya, sudah ada yang bisa menolong saya, sudah ada pohon jarak. Tetapi atas penentuan Allah, dikatakan di sini atas penentuan Allah, sehingga ada ulat, daun-daunnya semua sudah dimakan ulat. Akhirnya lalu panas lagi, dia marah lagi sama Tuhan, kesal lagi dia sama Tuhan. Dia kesal lagi. Kenapa Tuhan Engkau melakukan ini sama saya? Karena sukacitanya, karena dia sudah, adalah terima kasih sudah ada ini. Jadi buat apa lagi? Karena dia hanya memperhatikan, karena dia sudah pergi. Ketika dia sudah pergi ke Niniwe, dia hanya memperhatikan seperti apakah bangsa itu nantinya dari jauh. Ya, kalau kita baca di ayat 5-6. Dia hanya memperhatikan bangsa Niniwe ini. Saya memperhatikan mereka seperti apa dulu dia ini, mereka ini. Ya, terkadang juga dalam kehidupan kita seperti itu kan. Yang teman kita yang jatuh, kita mau lihat dari jauh. Saya mau lihat seperti apa sih dia, seperti apa sih hebatnya dia. Kita kan suka seperti itu juga. Ya, coba kita lihat aja dari jauh. Ini kesombongan yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita. Saya mau lihatin seberapa besar dia, seberapa beraninya dia, seberapa berhasilnya dia. Kita lihat, kita nantangin orang yang itu. Tetapi kita tidak menyadari bahwa ketika kita dalam kesulitan yang sangat sulit, Tuhan selalu pelihara hidup kita. Yunus lupa ketika dia ada dalam perut ikan selama 3 hari. Kita bisa bayangkan, selama 3 hari dia dalam perut ikan, tidak ada udara, tidak ada makanan. Tetapi Yunus ada dalam perut ikan, pasti gelap lah, nggak ada cahaya. Mungkin kalau kita bisa tanya sama bayi kita, anak-anak kita sekarang, dulu waktu kamu di perut mama bisa lihat yang terang nggak? Yang selama 9 bulan. Ini hanya 3 hari loh, anak kita 9 bulan di perut kita. Kita bawa-bawa. Nah, bagaimana dulu? Itu 3 hari. Tuhan pelihara. Kalau kita kan makan ya, kalau kita makan. Jadi anak kita makan juga apa yang kita makan. Kalau kita makan ikan teri, pasti yang diserap juga ikan teri. Kalau cabai ya cabai juga. Nah, jadi biasanya orang yang berbadan 2 makanya yang enak-enak supaya nanti anaknya tumbuh sehat, pintar, cerdas. Minum susu,
Ya, tergantung susunya mana yang cocok sama orang mamahnya. Soalnya tidak semua susu ibu hamil itu sama mereknya dengan setiap ibu yang hamil, beda-beda. Ya, jadi bagaimana? Tetapi kita tahu Yunus dalam perut ikan terpelihara selama 3 hari, walaupun tidak ada udara. Tidak ada udara, tetapi dia bisa hidup. Kalau kita bayangkan, aduh, saya ada di sini nggak ada udara, ya bisa mati dong. Kalau kita di kamar yang tidak ada ventilasinya, ya kita pengap. Kalau kita ada di sekeliling orang yang merokok aja, kita juga yang jarang menghirup asap rokok, kita akan pusing. Nah, ini Yunus ada dalam perut ikan selama 3 hari, tetapi dia dipelihara oleh Tuhan tanpa ada satu cacat di dalam tubuh Yunus. Gigi ikan pasti ikan itu pasti giginya ada lah, karena apalagi ikan besar. Tidak dikatakan di sini ikan hiu ya, enggak, hanya ikan besar. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu ikan hiu. Ikan besar pasti ada giginya. Ikan lele aja bisa gigit kita juga. Bahaya. Tapi selama 3 hari dia dipelihara oleh Tuhan. Kita juga harus bersyukur sama Tuhan. Ya. Jangan kita lupa akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terkadang kita mengabaikan, saya sudah dalam keadaan sulit ini. Kayaknya Tuhan tidak peduli kepada saya. Sudah dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Tuhan tidak peduli. Tetapi kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang selalu ada bersama dengan kita dalam kondisi apapun, walaupun itu sangat sulit, Tuhan selalu pelihara kita. Yunus ketika ada dalam perut ikan, dia tidak cacat sama sekali. Ketika kita ada dalam penderitaan yang sangat sulit, Tuhan selalu pelihara kita, walaupun hanya makan singkong. Amin. Walaupun hanya makan singkong, tetapi kita masih bisa makan. Tuhan tidak biarkan kita untuk hidup tanpa makan. Walaupun hanya singkong, segelas air putih, Tuhan selalu sediakan bagi kita. Amin. Amin. Apalagi hari Minggu, bukan hanya singkong yang ada. Makanya hari Minggu jangan lupa, Bapak Ibu Saudara. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Jangan sampai kita meniru sikap daripada Yunus ini, tidak mau menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Mari kita sebarkan kabar baik ini kepada semua orang. Mari kita bawa teman-teman kita, saudara kita, anggota keluarga kita yang mungkin sudah lama tidak beribadah sama Tuhan. Biarlah di momen Natal ini kita bersama-sama menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Maukah kita menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain? Ini masalahnya. Hari Minggu pasti jawabannya akan ada. Karena kita akan membawa anggota keluarga kita yang sudah lama tidak datang beribadah, mau datang beribadah sama Tuhan hari Minggu. Kita mau bawa mereka. Ini maka tema kita mau menyelamatkan jiwa yang terhilang. Jangan kita bawa yang jauh-jauh dulu, anggota keluarga kita dulu. Kita bawa kepada Tuhan. Yang sudah undur, yang sudah lama tidak beribadah sama Tuhan, mari kita bawa beribadah sama Tuhan. Kita sampaikan kabar keselamatan ini, kita sampaikan kabar baik ini, supaya semua umat Tuhan mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Kita sama-sama berbahagia di hari yang bahagia ini. Jangan hanya kita, karena kita udah beli baju baru, ya jadi biarlah, dia kan gak punya baju baru nih, nggak usah lah, kasihan dia. Kayaknya dia gak layak, dia datang ke ibadah Natal. Jangan. Justru itu kita harus
keluarga kita. Ayo, mama, tuh mama saya udah ada. Saya datangkan dari Nias 6 bulan sebelum Natal untuk mengikuti Natal di GGP Kabar Baik, karena tahun kemarin mama saya nggak ikut. 6 bulan ya sebelum Natal mama saya udah datang. Makanya saya lihat di Shopee ada nggak baju baru. Ya, jadi seperti itu yang punya orang tua. Ya, mari sampaikan kabar baik ini. Kalau ada di kampung sampaikan, jangan lupa ya datang beribadah sama Tuhan pada hari Natal. Maaf, saya dari jauh tidak bisa memberikan uang untuk beli baju baru, tetapi saya bisa mengirimkan untuk biaya kue bolu. Karena di Nias itu kue bolu sangat penting. Apalagi di tahun baru harus ada kue sama susu kalet. Karena jam 12 malam semua anggota keluarga berdoa dan minum susu. Jam 12 malam orang pada tidur, kita minum susu. Itu kebiasaan kami di Nias seperti itu. Tapi nggak tahu Daniel bangun nggak jam 12. Bangun. Belum tidur. Ya ini mari kita sampaikan kabar baik ini. Ada nggak adik kita nih? Seperti si Kail hari ini kan nggak ada kan? Nih tugas Suryadi. Kemana itu si Kail? Kenapa nggak datang? Nah, kita bawa hari Minggu supaya kursi-kursi yang kosong ini terisi semua. Amin. Amin. Kita harus sampaikan kepada semua orang. Kita lihat siapa lagi nih, ada Mpong kayak ini. Nah, kita bawa Mpong minggu depan. Ya, jangan sampai kita bersuka cita di rumah Tuhan, saudara kita di rumah menangis. Kita tidak mau ada yang menangis di rumah, kita bersuka cita di sini tepuk-tepuk tangan. Tetapi ada yang menangis. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati apa yang sedang kita nikmati. Kita mau semua menikmati kebahagiaan ini. Amin. Amin. Ya, kita harus memiliki sikap peduli ini kepada yang lain. Kita harus memancarkan kasih Tuhan ini kepada yang lain, supaya mereka tahu bagaimana kasih Allah itu bekerja dalam hidup mereka. Kalau kita memiliki kerinduan yang sama untuk membawa orang-orang yang sudah mulai terhilang, sudah mulai mundur, alangkah bahagia, sukacita Tuhan ketika kita bisa bawa mereka ke rumah Tuhan kembali. Ingat tugas kita, bukan hanya tugas saya, bukan hanya tugas Pak Nelson, tetapi semua kita anak-anak Tuhan. Kita adalah duta-dutanya Allah di dunia ini untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Ya, bukan hanya tugas pendeta, nanti pendeta yang kunjungin, tidak. Tetapi sekarang sudah gampang, ya sudah gampang melalui WA. Kita tinggal kirim pesan, jangan lupa ya. Hari Minggu jam 4 sore di Bakat 2 ada Natal. Mari datang. Amin. 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 Haleluya. Kenapa tadi Yunus marah? Karena sukacitanya Sukacitanya diambil oleh Tuhan. Kedua, merasa spesial. Iya, dia merasa spesial dan orang Niniwe bertobat. Ya, jangan kita bersukacita karena Egois. Iya. Jangan sampai kita bersukacita karena orang lain menderita. Jangan sampai kita bertepuk-tepuk tangan karena orang lain susah. Tetapi marilah kita sama-sama bersuka di dalam Tuhan. Kita sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian.